Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas kekacauan di Jawa usai Mahapralaya. Peristiwa Mahapralaya pada tahun 938 Saka atau tahun 1016 Masehi menyebabkan kehancuran Kerajaan Medang atau Mataram yang dipimpin oleh Maharaja Dharmawangsa Teguh. Dharmawangsa Teguh beserta para pembesar kerajaan tewas dalam serangan mendadak yang dilancarkan pasukan Sriwijaya bekerja sama dengan Aji Wurawari dari Loram dan Raja Wengker Wijayawarman. Gabungan pasukan Sriwijaya dan Wurawari diberangkatkan dari Loram, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebelumnya, pasukan Sriwijaya menyusuri hilir Sungai Bengawan Solo dan menuju desa Ngloram untuk menyatukan kekuatan. Serangan Sriwijaya dan dua sekutunya ini dilatar belakangi gugurnya Raja Sri Kudamani Warmadewa pada tahun 1004 Masehi akibat serangan mendadak oleh pasukan Medang atau Mataram. Lalu pengganti Sri Kudamani Warmadewa yakni Sri Marawijaya Tunggawarman melakukan politik balas dendam guna menghancurkan Kerajaan Medang atau Mataram yang dipimpin Dharmawangsa Teguh. Kerajaan Loram adalah kerajaan bawahan atau Mandala Sriwijaya yang dipimpin oleh keturunan dinasti Syailendra. Penguasa Loram Aji Wurawari bersaudara dengan Jaya Bupati atau Samarawijaya yang merupakan putra mahkota Kerajaan Galuh. Penguasa Loram Aji Wurawari menikah dengan dua adik perempuan Sri Jaya Bupati. Nama Samarawijaya tercatat dalam Prasasti Sang Hyang Tapak atau Prasasti Jaya Bupati atau Prasasti Citatih pada tahun 952 Saka atau tahun 1030 Masehi. Samarawijaya atau Sri Jaya Bupati adalah menantu penguasa Galuh yakni Prabu Sanghyang Ageng yang berkuasa di Kerajaan Sunda Galuh antara tahun 1019 hingga 1030 Masehi. Kerajaan Sunda Galuh berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang diperintah Maharaja Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Putra mahkota Kerajaan Sunda Galuh yakni Samarawijaya adalah adik laki-laki Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Samarawijaya menikahi putri Dharmawangsa Teguh. Pada saat konflik pecah antara Kerajaan Sriwijaya melawan Kerajaan Medang atau Mataram, maka Samarawijaya atau Sri Jaya Bupati posisinya sangat sulit. Ia adalah putra Sri Marawijaya Tunggawarman, namun ia sekaligus menantu Dharmawangsa Teguh. Sementara Erlangga adalah saudara ipar Samarawijaya atau Sri Jaya Bupati. Gabungan Kerajaan Sriwijaya, Loram dan Wengker berhasil membumi hanguskan Keraton Kerajaan Medang atau Mataram yang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
Setelah istana kerajaan Medang atau Mataram di bumi hanguskan, maka pasukan kerajaan Sriwijaya bersama Aji Wurawari melancarkan serangan dan pembantaian penduduk di wilayah-wilayah yang menjadi kantong atau basis pendukung kekuasaan Dharmawangsa Teguh. Hal ini sebagai pembalasan atas kekalahan pasukan Sriwijaya dalam perang di Anjuk Ladang zaman Pusindok dan tewasnya Sri Kudamani Warmadewa pada tahun 1004 Masehi dalam serangan mendadak yang dilancarkan pasukan Medang atau Mataram. Banyak korban yang berjatuhan, baik anak-anak maupun perempuan, karena rumah-rumah penduduk dibakari dan harta benda mereka dijarah. Basis pendukung Dharmawangsa Teguh berada di Blora, Rembang, Tuban, Juwana, Purwodadi, Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Nganjuk, dan Magetan. Banyak perempuan yang menjadi korban keganasan pasukan Sriwijaya dan Wurawari, yakni mengalami pemerkosaan. Daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang keturunan Wangsa Candra, pendukung Dharmawangsa Teguh, diserang dan dihancurkan supaya kekuatannya lumpuh. Sriwijaya dan pasukan Wurawari berupaya melumpuhkan semua infrastruktur penting yang dimiliki Kerajaan Medang, yakni pelabuhan perdagangan di pantai utara Jawa seperti Rembang, Tuban, dan Lamongan. Demikian juga pelabuhan yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Pelabuhan-pelabuhan perdagangan Kerajaan Medang mengalami kerusakan dan kehancuran. Pusat perdagangan Kerajaan Medang berada di Pelabuhan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tempat pendidikan dan penggembengan para prajurit dan perwira pasukan Medang, yakni di Padepokan Argasoka di Lasem, dan juga perguruan atau Padepokan Watu Jago di Bojonegoro juga dihancurkan. Pusat leluhur Wangsa Candra seperti Banjar Tanjung Sari, Pandangan, dan Kragan di Rembang, beserta Pagoda Santara di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, diluluh lantakkan dalam pembersihan yang dilakukan pasukan Loram yang dipimpin Aji Wurawari dan pasukan Sriwijaya. Erlangga bersama istri dan pengawalnya menyelamatkan diri dengan cara bersembunyi dari hutan ke hutan di gunung-gunung. Rombongan Erlangga berpindah-pindah dari Magetan, Madiun, Ngawi, hingga wilayah di Gunung Lawu. Wilayah-wilayah tersebut adalah basis atau kantong pendukung Dharmawangsa Teguh atau wilayah kekuasaan Wangsa Isyana. Setelah 3 tahun hidup dalam pelarian dan pengembaraan yang berpindah-pindah dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian berikutnya di Wonogiri atau hutan-hutan dan gunung-gunung, maka pada tahun 1019 Masehi, Erlangga
direstui para Brahmana, pendeta, dan Po dari 3 agama yakni Siwa, Mahayana, dan Mahabrahmana dinobatkan sebagai Maharaja pengganti Dharmawangsa Teguh. Ia naik tahta dengan gelar atau abhiseka Sri Maharaja Rakehalu Lokeswara Dharmawangsa Erlangga Ananta Wikrama Utunggadewa. Pusat pemerintahan Erlangga pertama kali berada di wilayah pedalaman Jawa, yakni Wawatan Mas. Wawatan Mas sekarang berada di desa Tambak Mas, Kecamatan Rejosari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di desa ini ditemukan batu-batu umpak arca yang bermotifkan naga raja, batu-batu bata kuno dengan ukuran besar berserakan yang merupakan sisa-sisa candi yang terletak antara perbatasan desa Tambak Mas dan desa Palur. Di wilayah pedalaman Jawa yang merupakan wilayah basis pendukung Wangsa Isyana ini, Erlangga membangun kekuatan untuk mempersiapkan serangan balik. Erlangga memperkuat kedudukannya dengan membentuk zona penyangga atau benteng pertahanan di Lamongan, Jawa Timur untuk mengantisipasi serangan kembali Aji Wurawari di Loram, yakni yang merupakan ancaman dari sisi barat ataupun ancaman dari sisi timur yang berasal dari Pangeran Mahasin. Pada tahun 943 Saka atau pada tanggal 27 Oktober 1021 Masehi, Maharaja Medang Kahuripan Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharmawangsa Erlangga Ananta Wikrama Tunggadewa didampingi pejabat penerima perintah raja, yakni Rakyan Mahamantri Ihino Dewi Sri Sanggrama Wijaya Dharma Prasado Tunggadewi mengeluarkan prasasti Cane. Prasasti yang ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa kuno berisi pemberian status sima perdikan untuk penduduk desa Cane. Erlangga menggunakan lencana atau lambang Garuda Muka yang artinya ia adalah seorang pengikut Wisnu atau Waisnawa. Erlangga memberikan anugerah kepada penduduk desa Cane atas jasanya menjadi benteng pertahanan di sebelah barat kerajaan. Penduduk desa Cane senantiasa memperlihatkan ketulusan hati dan mempersembahkan bakti mereka kepada raja dengan tiada gentar mempertaruhkan jiwa raganya dalam peperangan agar Sri Maharaja memperoleh kemenangan. Prasasti ini sendiri ditemukan di Dusun Cane, Desa Candisari, Kecamatan Sambing, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Latar belakang dikeluarkannya prasasti Cane adalah perlindungan penduduk desa Cane karena telah menahan serangan pasukan Loram yang dipimpin Aji Wurawari yang terus-menerus memburu Erlangga dan para pengikutnya. Aji Wurawari menyadari bahwa Erlangga dan para pengikutnya akan melancarkan serangan balik. Dalam perhitungan Aji Wurawari, Erlangga pasti akan menuntut balas atas tewasnya Dharmawangsa Teguh dan seluruh keluarga besar dinasti atau Wangsa Isyana dalam peristiwa Mahapralaya. Demikianlah sejarah kekacauan di Jawa usai peristiwa Mahapralaya. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini.
juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.